Halo, selamat malam. Selamat datang kembali ya di kelas online khusus untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi di pertemuan kita yang ketiga ini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai neraca saldo, yaitu juga termasuk di dalamnya adalah neraca saldo awal ya. Lebih difokuskan ke neraca saldo awal dan juga buku besar. Yang mana seperti perjanjian di kontrak perkuliahan kemarin yang sudah saya jelaskan bahwa ini mencakup transaksi yang ada di perusahaan jasa saja ya. Jadi periode sebelum UTS berarti hanya berbicara mengenai perusahaan jasa saja. Jadi terkait dengan segala transaksi yang berhubungan dengan perusahaan jasa. Berikut ini kurang lebih adalah topik bahasan yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini. Jadi pertama nanti akan saya jelaskan sekelumit mengenai neraca saldo awal periode akuntansi, kemudian buku besar umum yang biasa disebut dengan general ledger ya, dan yang terakhir adalah buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Nah ini, sekarang neraca saldo awal dulu. Jadi neraca saldo awal ini ada hubungannya dengan buku besar ya. Jadi kalau di siklus akuntansi itu sebenarnya neraca saldo ini yang merupakan neraca saldo awal itu sebenarnya adalah neraca saldo akhir periode dalam suatu siklus akuntansi. Ya, jadi yang sudah dari laporan keuangan ada hasilnya neraca saldo akhir. Dan neraca saldo akhir itu kalau kita bawa lagi untuk periode awal lagi itu namanya adalah neraca saldo awal. Jadi neraca saldo awal ini merupakan hasil dari neraca setelah penyesuaian kembali di akhir periode akuntansi. Nah, nanti ini akan dipelajari lebih lanjut ya. Kalau kita sudah selesai bikin laporan keuangan. Nah, nanti saldonya itu akan dimasukkan ke dalam neraca saldo awal untuk periode berikutnya. Makanya disebut neraca saldo awal. Nah, dari namanya saja sudah kelihatan ya, neraca saldo berarti berisi daftar akun-akun real. Jadi akun-akun real itu apa saja? Dilihat kembali di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Jadi akun real itu adalah akun-akun pembentuk neraca, yaitu aktiva atau aset, kemudian kewajiban atau hutang, dan juga modal ya atau ekuitas. Jadi cuman itu saja isi dari neraca. Nah, neraca saldo berarti berisi saldo-saldo dari setiap akun-akun real yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu aktiva atau aset, kewajiban atau hutang, dan modal atau ekuitas. Jadi fungsi dari neraca saldo itu nanti akan kita gunakan sebagai penambah informasi di dalam buku besar gitu. Jadi kurang lebih bentuknya neraca saldo awal periode. Nah, ini ya, di awal periode suatu siklus akuntansi saya berikan contoh di sini neraca saldonya bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada nomor akun ya, nomor akun 1000 aktiva. Ya, jadi yang berawalan 1 itu semua adalah komponennya aktiva atau aset. Jadi aktiva itu kalau penulisannya di neraca pasti diurutkan dari yang paling lancar dulu. Jadi paling lancar artinya yang paling mudah untuk dicairkan. Nah, yang paling mudah dicairkan adalah kalau di aktiva lancar ada kas ya. Jadi kas itu kan paling mudah dicairkan dibandingkan dengan bank. Jadi bank kalau bentuknya deposito, giro, nah itu kan membutuhkan waktu untuk pencairannya gitu. Nah, paling tidak ya 1 kali 24 jam atau tergantung kalau depositonya deposito berjangka, jadi harus tunggu jangka waktunya dulu untuk jatuh tempo gitu baru dicairkan. Ya, jadi artinya kalau akun bank itu jauh lebih tidak liquid dibandingkan dengan kas. Makanya posisi kas itu diletakkan di posisi teratas. Kalau seandainya perusahaan punya petty cash atau kas kecil juga boleh dituliskan di sini. Berarti artinya kas kecil itu akan jauh lebih liquid dibandingkan bank ya. Kemudian piutang usaha. Selanjutnya piutang usaha juga termasuk dalam keluarga aktiva lancar. Kalau piutang usaha dibandingkan sama bank akan jauh lebih liquid bank. Jadi bank cuma tinggal menunggu kapan jatuh temponya,
kapan ingin dicairkannya sudah bisa dicairkan. Tapi kalau piutang usaha ini terkait dengan pihak eksternal perusahaan, dengan customer biasanya. Nah, berarti customer punya utang sama kita, otomatis utang itu juga ada jatuh temponya. Biasanya 30 hari, 60 hari, 90 hari. Jadi tergantung perjanjian di awalnya seperti apa dengan pihak perusahaan. Nah, kalau belum jatuh tempo di periode yang saya sebutkan tadi salah satunya, otomatis piutang usaha tersebut akan menjadi piutang, tetap menjadi piutang. Ya, nanti kalau sudah jatuh tempo baru piutang usaha itu akan berubah jadi kas. Nah, itu kan berarti butuh waktu, butuh proses, jadi kan tidak liquid. Nah, kemudian piutang lain-lain, ya piutang yang tidak termasuk piutang usaha, bisa juga piutang kepada harta tidak, piutang yang dijaminkan dengan harta yang tidak bergerak dan sebagainya lah itu, atau piutang, ya rata-rata seperti itu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke piutang lain-lain gitu. Atau mungkin perusahaan memiliki kegiatan operasional yang lain. Seandainya salon. Nah, salon kegiatannya gunting, cuci rambut. Nah, itu masih ada yang ngutang, tetapi di sini ternyata salonnya juga buka massage gitu. Jadi untuk bentuk jasa yang disalurkan ke customer yang berbeda itulah akhirnya timbullah piutang dari pihak yang lain ke perusahaan. Nah, bisa jadi itu bukan merupakan pendapatan utama, tapi pendapatan sampingan gitu, pendapatan sampingan dari perusahaan tersebut, makanya dimasukkan ke dalam piutang lain-lain. Nah, kemudian biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka itu sudah kita akui sebagai aktiva kita, ya. Jadi karena kita sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu di awal periode, misalnya untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, tapi nanti manfaatnya itu baru kita rasakan setiap bulannya. Nah, contohnya yang paling gampang biaya dibayar di muka adalah asuransi begitu. Nah, asuransi kan asuransi kebakaran, asuransi jiwa atau asuransi apapun, asuransi kehilangan itu akan kita bayarkan di depan di periode akuntansi di awal gitu untuk berapa bulan berikutnya, 6 bulan atau 12 bulan berikutnya. Makanya kenapa, karena kita sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu, kita mengakui biaya yang sudah kita bayarkan di muka itu tadi adalah sebagai harta kita. Nah, jadi makanya kenapa akunnya muncul biaya dibayar di muka itu merupakan komponen dari aktiva lancar. Cuman hanya saja manfaatnya itu belum kita rasakan, karena manfaatnya akan kita rasakan seiring berjalannya waktu. Nah, gitu ya. Jadi aktiva lancar itu semua akan berada di posisi saldo normalnya, yaitu debit. Nah, itu bisa dilihat ada dua sisi di sini, itu debit sama kredit. Jadi 2.250.000 sampai 750.000 itu semua adalah debit ya. Kemudian aktiva tetap di sini merupakan hartanya perusahaan juga. Jadi sudah diawali dengan nomor account yang berbeda 1.200 gitu, dengan rincian aktiva tetap yang lainnya ada tanah, gedung, perlengkapan kantor, itu semua merupakan aktiva tetap. Jadi aktiva tetap, kalau di sini urutannya aktiva tetap biasanya diurutkan berdasarkan umur ekonomisnya gitu ya. Jadi dengan umur ekonomis yang paling tinggi biasanya diletakkan di paling atas. Nah, sedangkan tanah tidak ada muncul akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi karena tanah itu memang tidak disusutkan. Tapi gedung dan juga perlengkapan kantor, peralatan kantor lebih tepatnya, itu mengalami penyusutan gitu ya. Kewajiban. Nah, kewajiban itu hutang, ada hutang usaha, hutang lain-lain, hutang gaji termasuk kewajiban. Jadi berada di saldo normalnya kredit. Nah, 15 juta kan posisinya di sebelah kanan ya, berarti kredit. Ekuitas, ada modal, laba ditahan, laba berjalan, itu termasuk ekuitas dengan nomor akunnya 3. Nah, raca saldo ini sesungguhnya hanya cuma sampai ke laba berjalan saja, karena mengingat pengertian yang awal adalah mencatat daftar ya, daftar dari
akun-akun real. Jadi cuman ada aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, makanya pendapatan biaya usaha nilainya 0 semua, tidak ada dikosongi karena kita sekarang sedang menampilkan neraca saldo. Jadi neraca saldo ini adalah merupakan hasil perhitungan dari pembuatan laporan keuangan periode kemarin. Ya, hasilnya ini, jadi ini kita pakai sebagai dasar untuk pembuatan buku besar, untuk menambahkan informasi keuangan dan transaksi yang ada di buku besar bermodalkan data yang ada di neraca saldo. Makanya neraca saldo yang di akhir periode karena dibawa lagi ke dalam periode yang baru, makanya diberi nama neraca saldo awal periode. Jadi jumlahnya debit kreditnya harus sama, harus balance. Kalau tidak sama ada kekeliruan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seandainya tidak sama debit kreditnya, itu harus cari tahu. Cara cari tahunya apabila selisihnya itu bisa habis dibagi 2, maka biasanya ada salah kamar. Jadi artinya yang harusnya ditaruh di debit tapi salah taruh di kredit. Begitu juga sebaliknya. Harusnya di kredit salah taruh di debit gitu. Tapi kalau seandainya habis dibagi 9 sisanya, nah itu karena adanya slide atau transposisi. Jadi slide itu seandainya pergeseran ya. Jadi contohnya 2 juta, penulisan 2.250.000. Nah, salah tulis menjadi 225.000. Nah, itu kan itulah yang mengakibatkan pergeseran 0, penulisan nominal 0, itu yang mengakibatkan selisihnya bisa dibagi 9. Kemudian kalau seandainya transposisi itu adalah seharusnya 2.250.000 yang betul, tapi dicatat sebagai 2.520.000. Nah, itu ada salah posisi, transposisi, itu juga mengakibatkan nggak balance-nya debit kreditnya, selisihnya bisa dibagi 9. Nah, itu ya. Silakan diperhatikan baik-baik, dicerna baik-baik kata-kata saya. Seandainya ketemu masalah yang sama, solusinya seperti itu. Jadi cek kembali, oke? Jadi intinya debit kredit harus balance. Jadi fungsi dari buku besar itu adalah mencatat sejarah transaksi dalam setiap akun. Jadi setelah kemarin sudah dicatat di dalam jurnal, jadi setiap jurnal itu nanti kan terdiri dari kurang lebih minimal paling tidak 2 akun debit kredit gitu, minimal 2 akun debit kredit. Jadi akun-akun yang dicatat di jurnal itu tersebut harus dipindah bukukan ya, diposting, namanya istilahnya itu dipindah bukukan, diposting ke buku besar setiap akunnya, setiap akun. Jadi akun tuh ya kas, piutang, persediaan, pendapatan, itu semua adalah akun. Nah, akun itu harus dikelompokkan satu persatu ke dalam buku besarnya untuk setiap akun. Jadi proses pemindahan debit atau kredit dari jurnal ke dalam akun buku besar itu namanya memindah bukukan atau kegiatan memposting gitu ya. Nah, kegiatan memindah bukukan itu disebut posting biasanya gitu. Jadi kita cuma tinggal memindahkan saja, jadi tidak perlu berpikir terlalu dalam, hanya cuma butuh ketelitian karena manual. Jadi jurnal yang sudah kita catat tinggal kita pindahkan saja ke buku besar. Jadi yang tadi awalnya kita catat suatu akun itu posisinya di debit, ya kita harus meletakkannya di buku besar di akun tersebut juga posisi di debit. Begitu juga kalau seandainya di kredit, ya kita harus memindahkannya di posisi kredit juga di akun yang sama di buku besar. Nah, jurnal sudah merekam segala transaksi secara historis. Nah, begitu juga buku besar. Buku besar itu kan fungsinya cuma memindahkan saja dan mengelompokkan setiap transaksi di dalam akun-akunnya masing-masing. Nah, oleh karena itu urutannya yang di buku besar itu harus sama dengan tanggal transaksi yang sudah kita catat di jurnal.
Nah, bentuknya buku besar umum atau general ledger kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya ada beberapa variasi bentuk ya. Ada yang bentuknya sangat sederhana sekali, yaitu buku besar bentuk T. Jadi ini kurang lebih sama seperti T account gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada nama akunnya, ada kode akunnya gitu. Nah, kemudian buku besar bentuk 2 kolom. Jadi kalau 2 kolom ini ada nama akunnya seandainya kas gitu ya, kode akun berapa kodenya, tanggalnya di sini adalah tanggal ketika terjadinya transaksi, jadi tanggal yang sudah kita catat di jurnal dengan keterangannya. Nah, keterangannya seandainya ada transaksi pembelian atau transaksi penerimaan uang dari customer, transaksi pendapatan, itu kita catat di keterangan. Nah, kemudian ref ini ya kadang bisa cuma diisi centang saja, tapi kadang juga bisa diisi halaman ya. Halaman dari jurnal, karena jurnal kan bisa berlembar-lembar. Nah, kemudian debit ada di posisi posisi kiri, kemudian kredit di posisi kanan gitu ya. Kemudian buku besar 3 kolom. Jadi kalau 3 kolom ini di sini ada kolom tambahan yang menyatakan saldonya berapa. Nah, kalau buku besar bentuk 4 kolom, nah di sini ada debit kredit dan saldonya masih dirinci lagi, masuk ke debit K atau ke kredit K supaya lebih jelas. Nah, jadi mau mengikuti cara yang mana silakan saja karena semuanya sah-sah saja. Ya, tapi yang paling simple adalah buku besar bentuk T dan biasanya paling umum dipakai, paling sederhana adalah yang itu. Dan jangan lupa ya, pada saat memindah bukukan semua akun yang sudah dicatat di jurnal itu harus dipindah bukukan ke buku besar sesuai akunnya masing-masing, dan setiap akun tersebut jangan lupa untuk dicantumkan juga akun-akun yang ada di neraca saldo. Jadi akun apa saja yang tertera di neraca saldo dan nominalnya itu harus dicantumkan dan dipindahkan juga ke buku besar sebagai saldo awal dari setiap akun-akun tersebut. Nah, kurang lebih kalau mau diurutkan langkah-langkah pemostingan jadi seperti ini. Jadi ada transaksi dulu yang terjadi ya. Transaksi yang terjadi otomatis transaksi yang mengandung moneter, nominal. Transaksinya seperti transaksi penjualan kendaraan gitu ya. Kalau seandainya ada tanah, kita punya tanah, kemudian kita mau melakukan penjualan terhadap tanah tersebut, tanah tersebut masih ditaksir oleh seorang ahli pajak gitu, dari NJOP-nya, nilai jual objek pajaknya dinilai gitu di Verlap, dilakukan verifikasi lapangan, nilainya ternyata 200 juta. Apa yang dilakukan oleh seorang verifikator lapangan dari sisi pajak itu bukan merupakan transaksi yang bisa dilakukan pencatatan. Tapi ketika ada penjualan tanah tersebut dan bentuknya sudah ada uang yang mengalir, nah itulah yang dimaksud dengan transaksi. Transaksi yang terjadi yang mengandung moneter, ada nilai nominal didukung dengan bukti-bukti transaksi. Jadi bisa kwitansi, bisa memo, faktur, invoice, dan apapun. Kemudian dari dasar bukti transaksi yang ada itu kita harus menentukan akun apa yang berpengaruh, yang bisa mewakili transaksi tersebut. Ya, kita lihat dari akun real kah atau dari akun nominal. Jadi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban atau prive. Jadi kita tentukan dulu. Kalau kita sudah menemukan akun apa yang bisa mewakili transaksi tersebut berdasarkan bukti-bukti transaksi, barulah kita lihat saldonya berapa. Ya, nilai nominalnya berapa. Kemudian kita analisa, nanti mencatatnya itu kita taruh di debit K atau di kredit. Transaksi itu mengakibatkan suatu akun tersebut mengalami penurunan atau kenaikan. Nah, penurunan atau kenaikan di suatu akun kan belum tentu sama semuanya di debit gitu ya. Nah, makanya harus dianalisis dulu. Ini masuk ke akun mana, dan kemudian kalau sudah ketemu akunnya yang mana, ini mengakibatkan akun tersebut naik atau turun, kita lihat saldonya itu yang normalnya di mana gitu. Barulah kita buat jurnal. Ya, penjurnalan, jurnalnya biasanya bisa dibuat di jurnal umum ataupun jurnal khusus. Ya, jadi jurnal khusus itu mencatat segala transaksi yang sering kali terjadi, jadi dikelompokkan jadi satu. Kalau jurnal umum
mencatat segala transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus gitu. Setelah itu, setelah dilakukan pencatatan jurnal, baru kita lakukan pemindah bukuan atau posting ayat jurnal yang sudah dicatat di jurnal itu setiap akunnya ke buku besarnya masing-masing. Jangan lupa tambahkan saldo dari akun-akun yang ada di neraca saldo dalam buku besar sebagai saldo awalnya setiap akun di buku besar. Nah, langkahnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini. Nah, kita bisa lihat ini. Ini ada jurnal ya, jurnalnya tanggal 5 November tahun 2015. Ini adalah transaksi membeli tanah. Nah, membeli tanah berarti kan tanah bertambah karena membelinya pakai kas. Jadi tanah bertambah di debit 20 juta, kemudian kasnya berkurang di kredit 20 juta gitu. Nah, refnya itu diisi nomor akunnya. Jadi nomor akun tanah 17, nomor kas 11 gitu ya. Kemudian transaksi yang kedua membayar premi untuk polis asuransi 1 tahun. Nah, membayarnya tanggal 1 Desember 2015. Jadi mencatatnya di jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka ya. Boleh ditulis asuransi dibayar di muka atau beban dibayar di muka juga tidak apa-apa. Yang mana ini merupakan aset atau aktiva dari perusahaan, itu bertambah di debit sebesar 2.400.000 karena yang dibayar 2.400.000 untuk 1 tahun ya ini ya. Kemudian kasnya berkurang di kredit sebesar 2.400.000. Nah, ref posnya itu asuransi dibayar di muka dengan nomor akunnya 15, sedangkan kasnya nomor akunnya 11, sama seperti yang di atasnya. Nah, yang ini jurnal lagi ya. Nah, halaman ketiga, halaman keempat. Halaman ketiga menerima honor yang terutang dari pelanggan. Nah, pelanggan ngutang sama kita, dia sudah melakukan pembayaran. Oh, belum. Ini pelanggannya masih ngutang sama kita ya. Pelanggan masih berhutang dengan kita. Jadi muncullah piutang usaha di debit sebesar 1.750.000 dengan ref posnya 12, nomor akun untuk piutang usaha 12. Ini transaksinya terjadi tanggal 16 Desember 2015. Kemudian karena nantinya akan mendapat pendapatan, jadi kita catat pendapatan honornya bertambah karena pendapatan kan bertambah di kredit ya. Jadi di kredit bertambah 1.750.000. Nah, ini tercatat customer kita hutang sama kita. Tanggal 21 Desember dilunasi sama customer tersebut. Jadi ada kas bertambah sebesar 650.000, sedangkan piutang usahanya jadi berkurang, piutang usaha berkurang di posisi kredit. Baru dibayar 650.000. Dengan nomor akun untuk piutang usaha 12 dan kasnya 11. Oke, kemudian yang di halaman 4 ini tanggal 31 Desember 2015. Nah, dari transaksi yang 1.750.000 itu kan ini transaksi yang lain ya. Transaksi yang lain ternyata ada piutang lagi. Nah, customer ngutang lagi sama kita dan belum dilakukan pembayaran pastinya. Jadi kita mencatatnya sebagai piutang usaha 1.120.000 dan juga pendapatan honor 1.120.000. Nah, ini masih belum dibayar. Jadi timbul piutang dari sisi customer kita kepada kita. Jadi pendapatan kita masih ditangguhkan, tapi kita sudah mencatatnya sebagai pendapatan. Nah, bentuk buku besarnya seperti ini. Jadi untuk akun piutang usaha tadi, nah ini kan akun nomor 12 karena tadi piutang usaha itu nomor akunnya 12. Jadi kita tulis akun nomor 12. Ada beberapa transaksi kan yang di jurnal tanggal 16, tanggal 21, tanggal 31. Ref posnya yang di buku besar ini itu kita tulis halaman di mana
jurnal tersebut tadi dicatat. Jadi halaman 3, halaman 3, halaman 4 gitu ya. Pertama kan ada piutang 1.750.000 di tanggal 16. Kemudian baru dikurangkan, sudah dibayarkan tanggal 21, jadi berkurang 650.000. Tinggal 1.100.000. Tanggal 31 1.120.000 bertambah lagi. Jadi piutangnya customer jadi 2.220.000. Nah, sedangkan asuransi dibayar di muka hanya satu transaksi di tanggal 1 Desember 2015, ref postnya di halaman 2 ya. Nomor akun untuk asuransi dibayar di muka adalah akun nomor 15. Debitnya 2.400.000. Karena tidak ada transaksi yang lain berarti saldonya tetap di saldo debit sebesar 2.400.000. Kemudian tanah tanggal 5 November 2015 kan dilakukan pembelian untuk tanah. Nah, ref postnya kita catat di jurnal halaman 1, jadi kita tulis 1, debitnya 20 juta. Karena tidak ada transaksi yang lain, jadi debitnya sebesar 20 juta. Akun nomor 17 untuk tanah. Nah, kemudian kas. Nah, kas ini banyak sekali transaksi yang terkait dengan kas. Akun nomor 11 ya untuk kas, jadi kita tulis 11. Nah, kemudian itu tanggal 1 November 2015, ref post itu dicentang seperti itu, artinya itu berasal dari neraca saldo khusus untuk kas. Nah, sebesar 40 juta. Memang saldo normal kas adalah di debit, jadi kita letakkan di debit 40 juta. Kemudian tanggal 5 ada transaksi ya, transaksi beli tanah tadi, jadi berkurang 20 juta, tinggal 20 juta di debit. Tanggal 1 Desember pencatatan di halaman 2 jurnalnya 2.400.000 tadi untuk bayar asuransi, jadi tinggal 17.600.000. Tanggal 21 itu berdasarkan pada catatan jurnal halaman ketiga bertambah kasnya 650.000 dari pembayaran piutang, mendapatkan pembayaran piutang dari customer, jadi bertambah 650.000. Jadi saldo untuk kasnya adalah 18.250.000. Untuk pendapatan honor, akun nomor 41 hanya ada 2 transaksi, 16 sama 31 ya. Jadi customer itu ngutang sama kita. Nah, itu kita sudah mencatat sebagai pendapatan 1.750.000. Kita tuliskan di kredit, dan juga 1.120.000. Nah, bertambah ya pendapatannya. Jadi pendapatan yang seharusnya kita dapatkan adalah di posisi kredit sebesar 2.870.000. Nah, ini sekarang neraca saldo awal dulu. Jadi neraca saldo awal ini ada hubungannya. Jadi subsidiary ledger itu adalah rincian dari buku besar yang umum. Biasanya tidak semua buku besar umum itu punya buku besar pembantu. Yang biasanya dirinci itu adalah seperti akun piutang dagang, piutang usaha gitu ya. Jadi piutangnya itu menceritakan perusahaan tersebut itu punya customer siapa saja yang berhutang sama dia ya. Jadi di situ merekam khusus hanya untuk piutang usaha saja. Piutang usaha ataupun piutang dagang ya. Ini karena perusahaan jasa berarti ya piutang usaha, kalau perusahaan dagang berarti piutang dagang. Kebetulan yang saya tampilkan di sini nggak apa-apa lah, contohnya perusahaan dagang ya, ada piutang dagang Fajril, Sabil, Solo, Bandung, Sally di Bandung. Nah, itu rincian. Jadi kita customer kita itu ngutang sama kita itu berapa banyak dan berapa banyak juga yang sudah dibayar. Nah, sedangkan yang bisa dibuatkan juga buku besar pembantunya untuk akun yang lebih detail lagi adalah utang dagang. Jadi kalau utang dagang itu merincikan utang dagang dari perusahaan apa gitu ya, supplier. Biasanya kita punya utang sama supplier PT ABC, Toko Solo, Toko Gurun Bandung. Lah ini contohnya seperti itu, utang dagang atau utang usaha gitu. Kalau perusahaannya perusahaan jasa. Kemudian yang bisa dirinci lagi selain piutang dagang, piutang usaha, utang dagang, utang usaha adalah persediaan barang ataupun perlengkapan. Nah, itu juga bisa dirinci lebih detail lagi. Tujuannya apa? Seperti persediaan juga untuk mengontrol berapa banyaknya yang sudah kita konsumsi, berapa banyak yang sudah keluar ataupun masuk ataupun yang sudah kita beli. Tujuannya untuk itu supaya terlihat lebih detail lagi. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya contohnya ya untuk buku besar pembantu subsidiary ledger.
Jadi hanya berfokus kepada buku besar. Seandainya ini bercerita tentang buku besar utang, jadi fokusnya cuman ke supplier kita saja. Supplier kita itu namanya siapa, alamatnya di mana, transaksinya itu tanggal berapa saja. Ini didapat dari informasi di jurnal maupun di buku besar umum ya. Nah, kemudian dirinci berdasarkan pada refnya. Di sini bisa bukti nomor dari bukti transaksinya. Nah, di situ kelihatan kita mencatatnya di debit kredit dengan saldo berapa. Berarti ini kelihatan ya kalau utang kan memang bertambah di kredit. Jadi awalnya punya utang 1.500.000 kita ini. 1.500.000 tapi sudah kita bayar tanggal 7 Januari ke PT Sabar 400.000, jadi tinggal 1.100.000. Kemudian kita lunasi tanggal 16 1.100.000 juga. Jadi saldonya debit, artinya sudah tidak ada lagi saldo. Kita sudah tidak punya hutang lagi ke PT Sabar. Nah, sekarang kita lihat yang PT ABC. PT ABC kita punya hutang 5 Januari 1.750.000. Kemudian tanggal 12 kita melakukan pembayaran sebesar 2 juta. Tanggal 12 ternyata kita juga ngutang lagi 2 juta. Artinya utang kita belum ada yang kita bayarkan ke PT ABC. Total keseluruhan hutang kita adalah 3.750.000. Nah, ini piutang dagang. Piutang dagang buku besar pembantunya seperti ini. Ini seandainya customer kita namanya Tuan Sabar. Tuan Sabar punya hutang sama kita. Nah, kita catat rincinya di buku besar pembantu ini. Tujuannya untuk membantu mengontrol utangnya Tuan Sabar ke kita gitu ya. Nah, piutang kan memang bertambah di debit. Nah, sebanyak 1.400.000 awalnya tanggal 5 Juli Tuan Sabar utang. Kemudian tanggal 16 Tuan Sabar juga menambah hutangnya ke kita. Jadi 2 juta. Jadi totalnya 3.400.000. Tanggal 18 dilunasi 400.000 jadi tinggal 3 juta. Tanggal 28 dilunasi 1.600.000 jadi tinggal 1.400.000. Nah, itu ya. Posisinya debit berarti artinya masih ada hutangnya Tuan Sabar kepada kita. Masih ada pendapatan yang ditangguhkan. Toko Tia ini tanggal 7 Juli memiliki hutang kepada kita 1.170.000. Tanggal 29 Juli dilakukan pembayaran sebesar 470.000. Jadi sisanya tinggal 700.000. Oke, baiklah. Demikian penjelasan saya mengenai neraca saldo awal periode buku besar General Ledger dan juga Subsidiary Ledger atau buku besar pembantu. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada kalian mengenai neraca saldo buku besar. Dan supaya lebih jelasnya silakan dikerjakan latihan soalnya. Apabila ada pertanyaan mengenai materi yang sudah saya jelaskan ini, silakan drop message lewat WA group ya. Jadi nggak usah wapri, nggak usah WA pribadi ke saya, tidak perlu, langsung drop message ke WA group. Nanti akan saya berikan feedbacknya. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas online berikutnya. Selamat malam.